Perkenalkan, nama saya Darmawati Jamasi, mahasiswa STTAM Nias Barat, semester 4, Prodi Pendidikan Agama Kristen, dengan mata kuliah Teologi Sistematika 3. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Kristologi, dan di sini nanti saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama, keberadaan Yesus Kristus di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan nama-nama, kemanusiaan dan keilahian serta jabatan-jabatan Kristus. Yang pertama dulu, pengertian Kristologi. Kita perlu mengetahui kata Kristologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu Kristos artinya Kristus dan Logos artinya perkataan, firman, ilmu dan ajaran. Perlu kita ketahui bahwa Kristologi ini berbicara tentang pribadinya Yesus Kristus, yang berbicara tentang karya-karyanya. Nah, di sini nanti kita akan mengetahui apa saja cerita-cerita tentang Yesus Kristus dan karya-karyanya tersebut. Seterusnya, eksistensi Yesus Kristus di dalam Perjanjian Lama atau keberadaan Yesus Kristus di dalam Perjanjian Lama. Keberadaan Yesus Kristus di dalam Perjanjian Lama ini, ia adalah juru selamat segenap umat manusia dan seisi dunia. Ia adalah juru selamat manusia dari kekekalan sampai kekekalan. Ia adalah penyelamat sempurna, karya penyelamatannya sempurna bagi mereka yang ditebusnya. Keberadaan Yesus Kristus ini, tak kala Yesus mengatakan, "Aku ada sebelum Abraham jadi." Maka di sini ia sedang mengungkapkan dirinya, ia sedang memprakondisi keberadaannya yang adalah Yahweh. Pernyataan tentang Yesus di sini di dalam Perjanjian Lama ini merupakan latar belakang terpenting bagi keberadaan dan kisah Yesus di dalam Perjanjian Lama. Sejumlah peristiwa-peristiwa nyata di dalam Perjanjian Lama yang menggambarkan tentang keberadaan dan karya Kristus di dalam Perjanjian Baru. Yang pertama yaitu pakaian Adam dan Hawa. Alkitab mencatat salah satu perkara indah yang dikerjakan Allah bagi umat manusia di tengah-tengah kejatuhan dan hukuman dosa Adam dan Hawa. Tuhan di sini berinisiatif membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, di sini Allah mengaruniakan belas kasihan dan pengampunannya untuk menutupi ketelanjangan manusia berdosa tersebut tadi, yaitu Adam dan Hawa. Yang kedua, pemeliharaan dalam bahtera. Di tengah-tengah hukuman yang sedang dijatuhkan Allah kepada seluruh dunia, Allah meluputkan orang yang benar dari penghukuman, yang merupakan aspek utama dari pekerjaan Yesus Sang Juru Selamat. Kelepasan ini tentu tidak mengabaikan kemungkinan sebagai mati martir karena Kristus, sebab Petrus sendiri mengalami kematian yang menyakitkan karena imannya kepada Yesus. Yang ketiga, pembebasan dari Mesir, dan keempat, masuk ke tanah perjanjian. Seterusnya di dalam Perjanjian Lama menubuatkan tentang keberadaan Yesus yang digenapi dengan sempurna dalam Perjanjian Baru. Yang pertama, nubuat tentang kelahirannya. Nubuatan-nubuatan dalam Perjanjian Lama tentang Yesus Kristus memberikan garis besar tentang unsur-unsur garis utama tentang kelahiran Mesias, di mana tempatnya, waktunya, garis keturunannya, dan kelahirannya yang ajaib. Kedua, nubuat tentang pribadi dan karya Kristus. Yesus disebut keturunan perempuan. Kejadian 3 ayat 15 menubuatkan kemanusiaan Kristus Juru Selamat yang akan datang, di mana ia disebut di sini sebagai keturunan perempuan. Aspek menarik dari nubuatan tentang Yesus Kristus ini adalah adanya kesaksian Yesus Kristus yang berulang-ulang tentang keilahiannya. Anak yang lahir itu disebut sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dan ia juga di sini mendapat gelar Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Seterusnya yaitu gelar-gelar Yesus di dalam Perjanjian Lama.
Adapun gelar atau sebutan yang dikenakan pada diri Allah dalam perjanjian lama sama dengan yang digunakan di dalam perjanjian baru. Antara lain yang pertama Yahweh. Yesus Kristus di dalam perjanjian baru terbukti memakai sebutan atau gelar Tuhan Kyrios, yang padanannya ialah Yahweh dalam perjanjian lama. Sebutan ini adalah nama pribadi atau nama diri Yesus Kristus. Menurut para ahli konservatif, nama diri ini digunakan untuk menjelaskan tentang pribadi Allah yang Esa, Anak dan Roh Kudus, maupun dipakai sendiri untuk menjelaskan nama Allah, Anak dan Roh Kudus secara tersendiri. Perlu kita ketahui bahwa nama Yahweh ini adalah nama yang sakral bagi bangsa Israel, di mana ketika mereka menyebutkan gelar ini, mereka menggantikan dengan nama Adonai, di mana gelar Yahweh ini adalah gelar yang sangat sakral dan suci. Yang kedua yaitu Elohim. Di dalam perjanjian baru terlihat indikasi penggunaan nama atau gelar Elohim untuk Yesus. Elohim kata Yunaninya adalah Theos. Kebenaran tentang penggunaan gelar ini dapat kita lihat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, di dalam Yesaya 40 ayat 3 dengan Lukas 3 ayat 4, dan di sini kita bisa membacanya. Seterusnya yaitu Adonai. Penyebutan Adonai dalam perjanjian lama sama dengan Kyrios dalam perjanjian baru. Dalam penggunaan sebutan ini mempunyai dua implikasi, yaitu yang pertama, kata Adonai digunakan untuk menjelaskan tentang Tuhan atau yang ilahi. Yang kedua, digunakan untuk menjelaskan tentang Tuhan, yaitu manusiawi. Seterusnya yaitu eksistensi Kristus di dalam perjanjian baru, atau keberadaan Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Pengertian inkarnasi Kristus. Kristen, inkarnasi merupakan karya Kristus, yaitu pribadi kedua Allah Tritunggal atau Logos, yang mengambil rupa bentuk atau rupa insani untuk menyatukan sifat kealahannya dengan sifat manusia. Oleh sebab itu, sejak inkarnasi, Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati, sebab ia telah memiliki dua sifat yang berbeda, yaitu sifat ilahi dan sifat manusia yang menyatu di dalam pribadinya yang tunggal secara pribadi. Seterusnya yaitu tujuan inkarnasi. Mengapa Allah mengutus Yesus datang ke bumi untuk mengambil rupa dalam bentuk manusia? Alkitab menjawab antara lain, yang pertama, menyikapi diri Allah Bapa. Tujuan inkarnasi dipertegas di dalam kebenaran penyataan Alkitab, bahwa Yesus Kristus yang datang dari surga adalah untuk memberikan kasih karunia-Nya kepada manusia dan membawa manusia balik untuk menikmati segala perjanjian berkat. Yang kedua, menjadi kurban penebusan dari dosa. Yohanes menyebut Yesus sebagai domba untuk korban penebusan manusia dari kuasa dosa. Kita bisa membaca Yohanes 1 ayat 29 dan 36. Dalam konsep dan pemahaman yang sama, Paulus juga mengatakan bahwa orang Kristen telah ditebus atau dibayar secara lunas melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kita bisa membaca 1 Korintus 6 ayat 20. Seterusnya yaitu menghancurkan kuasa setan. Di sini Yohanes mencatat bahwa salah satu tujuan inkarnasi Kristus adalah untuk memusnahkan dan membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Kita bisa baca 1 Yohanes 3 ayat 8. Alasan pembinasaan aktivitas iblis adalah supaya orang percaya terhindar dari pengaruh roh jahat untuk berbuat dosa. Sebab sejak awalnya sampai saat ini setan bagaikan singa yang selalu siap menerkam. Nah, di sini jelas bahwa awalnya itu sampai saat ini setan itu bagaikan singa yang selalu siap menerkam kita, yang selalu menghasut kita untuk berbuat dosa. Seterusnya yaitu mengukuhkan janji-janji Allah. Kristus menjadi manusia untuk mengukuhkan janji-janji Allah yang telah diberikan kepada leluhur Israel. Seterusnya menghapus dosa. Dengan mengorbankan dirinya sendiri, Kristus telah menghapus dosa.
Yesus mengatakan bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang, bagi banyak orang. Nah, di sini jelas bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi korban untuk menebus kesalahan-kesalahan banyak orang. Seterusnya yaitu menjadi teladan bagi manusia. Sesudah inkarnasi, maka seluruh kehidupan Yesus antara lain menyangkut etika, moral, dan rohani, bahkan tingkah laku dan perilakunya sebagai manusia menjadi teladan bagi manusia.